Halo adik-adik, ketemu lagi bersama saya Kak Faris. Nah, pertemuan kali ini Kak Faris akan menjelaskan dari permintaan adik-adik yang ingin dibuatkan video panduan seleksi mandiri Universitas Yogyakarta 2020. Bagi adik-adik yang baru pertama kali mampir ke channel YouTube Edumat Official, bisa klik tombol subscribe dan klik tombol lonceng untuk memberi notifikasi video-video selanjutnya. Oke, kita bahas ya panduan seleksi mandiri Universitas Negeri Yogyakarta 2020, jalur prestasi akademik dan jalur prestasi unggul. Jadi di sini nanti yang digunakan yaitu portofolio, nilai raport dan sertifikat yang lain. Sebelum adik-adik melakukan pendaftaran, adik-adik perlu tahu atau tahap persiapan pendaftaran. Jadi ketika nanti adik-adik melakukan pendaftaran, sudah tahu data yang harus disiapkan, kemudian file lampiran yang harus nanti diupload, adik-adik sudah siap semuanya. Jadi saat melakukan pendaftaran online tidak terpending karena data yang belum siap. Yang pertama, adik-adik bisa lihat informasi pendaftaran seleksi mandiri UNY 2020 di laman pmb.uny.ac.id. Nah, di sini nanti ada informasi lengkap tentang penerimaan mahasiswa baru UNY. Kemudian data apa saja yang perlu adik-adik siapkan? Yang pertama, ada data pribadi. Data pribadi di sini ada NIK atau NIK. Nah, bagi adik-adik yang sudah punya KTP bisa dimasukkan, bagi adik-adik yang belum punya KTP bisa dilihat di KK. Di situ ada NIK masing-masing individu, kemudian nama, tempat dan tanggal lahir, alamat, email, telepon, golongan darah, status pernikahan, kebutuhan khusus. Kebutuhan khusus ini maksudnya sudah tahu ya. Jadi misal mohon maaf ada tunarungu, bicara dan seterusnya. Kemudian data berikutnya yaitu pekerjaan. Pekerjaan di sini pekerjaan calon mahasiswa. Kemudian ada pendidikan terakhir, alamat sekolah, NISN, jurusan, tahun lulus, nomor ijazah. Nah, nomor ijazah ini bagi adik-adik yang angkatan 2020 bisa diganti dengan surat keterangan lulus. Nah, kemudian tanggal juga sama, tanggal ijazah bisa diganti dengan surat keterangan lulus. Pilihan prodi di sini yang membedakan yaitu hanya dapat memilih satu program studi saja, beda dengan SNPTN maupun UTBK SBMPTN yang boleh memilih dua. Kalau jalur prestasi di sini seleksi mandiri itu hanya boleh memilih satu prodi, jadi boleh saintek saja atau sosum saja. Kemudian ada foto minimal ukurannya 100 KB dan maksimal 2 MB. Nah, setelah itu ada piagam non akademik yang diperoleh saat menduduki bangku SMA atau SLTA. Di sini boleh mencantumkan hafiz Quran, bidang olahraga, bidang seni, sains atau penalaran. Kemudian ada LKS itu lomba kompetensi siswa jenjang SMK. Semua itu file dalam bentuk format JPEG, JPG atau PNG atau PDF. Piagam maksimal 5 yang bisa diupload, ukuran file maksimal 2 MB. Ini semuanya disiapkan, nanti adik-adik tinggal upload saat pendaftaran. Kemudian ada portofolio. Portofolio di sini yang perlu adik-adik lampirkan yaitu sesuai dengan jurusan yang adik-adik daftar. Kalau untuk prodi seni rupa dan pendidikan kriya itu ada gambar hitam putih. Kemudian ada program seni tari, itu tari tradisional. Musik berarti wajib lagu nasional tanpa iringan. Kemudian untuk program olahraga, keterampilan cabang olahraga. Nah, jadi kalau yang gambar itu filenya dalam bentuk
JPEG, PNG atau PDF. Kalau yang mungkin tari, keterampilan olahraga, itu lagu, berarti dalam bentuk video. Video bisa dalam format MP4 ya. Sama, jumlah filenya hanya 1, maksimal 20 MB. Portofolio yang kedua juga sama, jumlahnya hanya 1, maksimal 2 MB. Kemudian data sosial ekonomi yang adik-adik perlu siapkan juga. Jadi selain data pribadi, ada data informasi ekonomi, informasi keluarga, informasi tanggungan, beban keluarga, informasi aset yang dimiliki. Aset yang dimiliki ini contohnya rumah, ada kendaraan, dan lain-lain. Emas juga masuk. Kemudian informasi kondisi keluarga. Kondisi keluarga di sini ayah, ibu, ayah kondisi sehat, ayah bekerja di mana, dan seterusnya. Informasi pekerjaan, pendidikan keluarga. Nah, ini perlu adik-adik siapkan semuanya biar nanti saat pendaftaran tidak ada data yang masih bingung atau terlewat. Kemudian selain data-data ini, adik-adik perlu melampirkan file. File apa saja? Kita simak. Nah, di sini ada file lampiran yang perlu adik-adik siapkan, file yang perlu diunggah nantinya, yang perlu adik-adik ketahui. Nah, di sini saran Kak Faris, adik-adik siapkan terlebih dahulu file-file ini sebelum adik-adik melakukan pendaftaran. Sekali lagi disiapkan, jadi nanti saat adik-adik melakukan pendaftaran online, file ini sudah siap diupload. Nah, di sini ada beberapa kategori lampiran file yang wajib. Yang pertama itu lampiran sosial ekonomi. Lampiran sosial ekonomi di sini itu ada file kartu keluarga atau KK, foto rumah. Foto rumah ini ada tampak dari depan, kemudian tampak dari jalan atau gang rumah adik. Kemudian foto ruangan. Foto ruangan ini juga sama, ada beberapa ruangan yang perlu adik-adik foto. Yang pertama ruang tamu, ruang tidur, kemudian kamar mandi dan dapur. Filenya ini dalam bentuk JPG atau JPEG atau PNG. Ukuran file minimal 100 KB, maksimal 2 MB ya. Kemudian ada lampiran aset. Nah, di sini opsional, bisa dilampirkan, bisa tidak. Saran saya dilampirkan semuanya biar data pribadi adik-adik jelas ya. Kemudian di sini foto yang perlu adik-adik siapkan ada foto STNK kendaraan, foto rekening listrik, telepon dan PDAM, kemudian foto slip gaji, kemudian ada foto pajak bumi dan bangunan, kemudian ada foto izin usaha kalau memiliki usaha. Kemudian ijazah. Di sini ijazah itu bagi adik-adik yang lulusan tahun sebelum 2020. Kalau adik-adik yang lulusan tahun 2020 belum memiliki ijazah, bisa diganti dengan surat keterangan lulus. Filenya maksimal ukuran 2 MB. Kemudian ada surat uang pangkal pengembangan akademik atau UPPA. Nah, di sini filenya nanti Kak Faris lampirkan contoh surat pernyataannya seperti apa. Ditandatangani dan bermaterai 6.000. Kalau sudah siap file ini semuanya, adik-adik artinya sudah siap melaksanakan pendaftaran. Oke, kita bahas tahap pendaftarannya. Tahap pendaftarannya adik-adik bisa buka di laman pmb.uny.ac.id. Pilih menu pendaftaran S1. Jadi adik-adik nanti ketika buka halaman pmb.uny.ac.id nanti muncul halaman seperti ini. Klik daftar, yang dipilih yaitu seleksi mandiri S1, atau buka laman daftar pmj.uny.ac.id.
Nah, nanti akan muncul halaman seperti ini. Di sini ada pilihan seleksi mandiri S1 prestasi akademik, seleksi mandiri S1 prestasi unggul. Nah, di sini adik-adik bisa pilih salah satu sesuai dengan jalur yang adik-adik inginkan. Sebelum itu, Kak Faris mau jelaskan pendaftaran sudah dibuka mulai tanggal 7 April 2020, penutupan tanggal 30 Juli 2020. Batas finalisasi dan cetak kartu di tanggal 31 2020. Sekali lagi, batas finalisasi dan cetak kartunya tanggal 31 Juli 2020. Pengumumannya di tanggal 3 Agustus 2020 pukul 16.00. Di sini ada klik daftar, sesuai dengan pilihan adik-adik, klik saja. Daftar salah satu seleksi yang adik-adik inginkan melalui jalur apa, seleksi mandiri prestasi akademik maupun prestasi unggul dan seterusnya. Klik salah satu. Kalau sudah, nanti akan muncul halaman seperti berikut. Nah, di sini adik-adik diminta untuk melengkapi form memperoleh kode pendaftaran. Kode pendaftaran ini yang berfungsi untuk melakukan pembayaran. Jadi sebelum adik-adik melakukan pendaftaran online, menginput data, nilai, rapor dan seterusnya, adik-adik melakukan pembayaran dulu. Nah, di sini kode pendaftaran ini digunakan untuk melakukan pembayaran di bank. Yang perlu adik-adik siapkan di sini ada nama lengkap, tanggal lahir, telepon, email, alamat. Kalau sudah diisi semuanya lengkap, tinggal klik submit. Nanti akan muncul kode pendaftarannya. Seperti ini kode pendaftarannya. Kode pendaftaran muncul. Adik-adik bawa kode pendaftaran ini, nomornya yang digunakan untuk melakukan pembayaran di Bank Mandiri, Bank BNI maupun Bank BTN. Pilih salah satu bank itu bisa, atau bisa melalui Tokopedia ya. Kalau sudah, di sini ada cetak kode pendaftaran. Jadi kode pendaftaran ini bisa dicetak, klik saja cetak kode pendaftaran. Nah, di sini tertera kode pendaftarannya, nanti yang digunakan untuk bayar ke bank. Kemudian ada nama pendaftar, bisa dibayar di bank yang ditunjuk, Mandiri, BNI, BTN, sebelum batas akhir pendaftaran yaitu 30 Juli 2020. Besar pembayarannya di sini 200.000 untuk semua pilihan. Bisa Saintek, bisa Soshum, semuanya 200.000. Nah, selanjutnya kalau sudah melakukan pembayaran, adik-adik sudah bisa melakukan pendaftaran. Untuk melakukan pendaftaran, di sini adik-adik cukup login di halaman daftar pmb.uny.ac.id. Nanti muncul halaman, klik saja pojok kanan atas itu ada login. Nanti akan muncul halaman seperti ini. Adik-adik login saja menggunakan kode pembayaran yang tadi. Setelah adik-adik membayar di bank, nanti muncul yang namanya PIN. Nah, di sini PIN itu nanti yang dimasukkan, kode pendaftaran dimasukkan, PIN-nya nanti juga dimasukkan. PIN ini sekali lagi yang tercetak pada kwitansi pembayaran. Kalau sudah, PIN akan muncul halaman seperti berikut ini. Di sini ada langkah pendaftarannya ada 4. Semuanya masih berwarna merah. 1, 2, 3, 4. Yang pertama mengisi form pendaftaran dan mengupload portofolio. Yang kedua mengisi data raport. Langkah ketiga finalisasi formulir pendaftaran. Yang keempat mencetak kartu pendaftaran. Di sini ada 4 yang masih berwarna merah. Nanti kalau sudah selesai semua akan berubah menjadi warna hijau. Nah, di menu utama di sini
ada dashboard, ada formulir pendaftaran, data raport, finalisasi pendaftaran, cetak kartu. Nah, nanti kalau sudah dikerjakan nanti tercentang masing-masing. Nah, yang pertama perlu adik lakukan di sini sesuai langkahnya, yaitu mengisi form pendaftaran. Jadi klik saja di sebelah kiri di menu utama itu formulir pendaftaran. Muncul formulir pendaftarannya. Adik-adik yang tadi sebelumnya sudah siap data-data, ini sudah siap untuk dimasukkan. Yang pertama, data pribadi, NIK sesuai KTP, kemudian nama lengkap, gelar depan, gelar belakang. Kalau adik-adik belum punya berarti boleh dikosongi. Tanggal lahir, kemudian ada tempat lahir, kebutuhan khusus, mohon maaf bagi adik-adik misal tunarungu, tunggal bicara dan seterusnya. Kalau memang tidak, ya tidak berkebutuhan, dipilih ya. Kemudian provinsi sesuai KTP, kabupaten sesuai KTP, alamat domisili, kemudian kode pos, telepon, email, jenis kelamin, agama, golongan darah, status perkawinan. Kemudian adik-adik yang sudah bekerja, klik bekerja di mana instansinya. Data pendidikan terakhir. Jadi di data pendidikan terakhir ini kebangsaan mana, kemudian provinsi asal sekolah, kabupaten asal sekolah, nama sekolah, NISN adik-adik, jurusan SMA SMK, misal SMA-nya IPA atau IPS ditulis saja, kemudian rata-rata nilai akhir ujian nasional. Nah, ini bagi adik-adik yang tahun 2020 tidak pakai nilai ujian nasional ya. Kemudian tahun lulus, kemudian nomor ijazah atau surat keterangan lulusnya, tanggal ijazah atau surat keterangan lulusnya, kemudian uang pangkal pembangunan akademik atau UPPA. Nah, di sini ada pilihannya, adik-adik nanti bisa klik sesuai dengan pilihan adik-adik. Kemudian cara pembayarannya di sini juga ada pilihan, bisa diangsur. Di sini contohnya diangsur 4 kali. 4 kali itu ketentuannya 50%, 20%, 10% dan 10%. Pilih prodinya. Nah, di sini sekali lagi prodinya hanya boleh memilih satu prodi saja. Kemudian setelah memilih prodi, sumber biayanya biaya sendiri atau apa, di situ ada pilihannya. Selanjutnya yaitu upload file. Nah, file-file ini yang sudah adik-adik siapkan tadi. Yang pertama file foto, kemudian ijazah atau surat keterangan lulus, kemudian surat pernyataan UPPA, kemudian ada piagam atau sertifikat maksimal 5 file. Selanjutnya yaitu file portofolio. Di sini file portofolio yang adik-adik upload sesuai dengan jurusan yang adik-adik pilih. Yang di awal tadi Kak Faris sudah jelaskan file-file yang perlu adik-adik siapkan. Kemudian portofolio 2. Kalau sudah, adik-adik klik tombol submit. Kalau sudah selesai tombol submit, berarti pengisian data dan upload file selesai. Langkah selanjutnya yaitu mengisi data raport. Nah, di sini data raport, saat mengisi data raport di sini data mata pelajaran belum ada, semesternya belum ada, nilainya belum ada. Jadi adik-adik pertama klik input data mata pelajaran. Di sini input data mata pelajaran, klik, tinggal pilih semua mata pelajaran yang diajarkan dari semester 1 sampai semester 5. Jadi dipilih saja, klik tombol tambah mata pelajaran, nanti pilih mata pelajaran dari semester 1 sampai semester 5. Nanti kalau sudah semuanya, klik input data nilai. Kalau sudah mapelnya sudah ada, klik input data nilai.
Oke, nah di sini muncul seperti ini data nilai semester 1, semester 2, semester 3, semester 4, semester 5. Di sini untuk pengisian nilainya nilai yang dimasukkan skala 100 ya. Jadi misal di sini agama 89, KKM-nya berapa, 75 dan seterusnya. Jadi bukan skala 10 tapi skala 100. Kemudian kalau sudah selesai diisi semua lengkap dari semester 1 sampai semester 5. Kalau sudah selesai berarti input nilai rapot selesai, klik tombol simpan. Di sini nanti akan muncul data nilai-nilai yang sudah adik-adik upload dari mapel nomor 1 sampai nomor terakhir ya. Situ muncul semuanya, nilainya berapa, KKM-nya berapa. Kalau sudah adik-adik sudah yakin dengan nilai-nilai yang diinput, klik tombol verifikasi data rapot. Apabila adik-adik dalam mengisi data nilai rapot belum lengkap, nanti ada pemberitahuan seperti ini. Data nilai rapot belum lengkap, silahkan lengkapi terlebih dahulu. Jadi perlu dilengkapi kembali, klik lagi input data rapot. Nah, kalau sudah lengkap semuanya, nanti akan muncul data seperti ini atau halaman seperti ini. Nah, di sini untuk nilai yang sudah lengkap semuanya akan muncul. Pastikan semua data yang Anda isi adalah benar. Setelah difinalisasi, data tidak dapat diubah lagi. Ya, jadi kalau sudah difinalisasi, data tidak bisa diubah lagi. Kalau sudah, klik tombol finalisasi. Langkah selanjutnya yaitu finalisasi formulir pendaftaran. Jadi setelah data rapot dimasukkan, adik-adik bisa finalisasi daftar pendaftaran, formulir pendaftaran. Sebelum finalisasi formulir pendaftaran, adik-adik bisa lihat data rapotnya, itu di paling kanan bisa klik. Nah, di situ nanti bisa dilihat semuanya. Kemudian kalau sudah yakin bisa diklik tombol finalisasi. Berarti proses formulir pendaftaran selesai. Jadi di sini 3 langkah adik-adik sudah menyelesaikan. Yang pertama formulir pendaftaran, data rapot, dan finalisasi pendaftaran. Semua langkah sudah tercentang hijau. Jadi 3 langkah. Proses selanjutnya yaitu karena belum selesai, di sini disajikan data pribadi yang adik-adik tadi isikan ya. Adik-adik isikan semuanya, bisa dicek dari nama, NIK dan seterusnya. Pendidikan terakhir, pilihan jurusan, kemudian berkas pas foto dan berkas lainnya, itu semuanya ada. Adik-adik cek kembali. Kalau sudah, lengkapi form data induk. Nah, di sini data induk UNY. Sebelum adik-adik cetak kartu, itu adik-adik diminta melengkapi form data induk. Nah, kalau sudah, adik-adik baru cetak kartu. Kalau adik-adik tidak cetak kartu, maka tidak masuk dalam daftar peserta dan tidak berhak mengikuti proses seleksi berikutnya. Jadi tinggal klik lengkapi form data induk. Data apa saja yang perlu adik-adik isikan? Perhatikan. Di sini melengkapi data induk atau data sosial ekonomi. Yang pertama, ID sosial media. Ada Twitter, Facebook, Instagram, dan seterusnya. Telegram ini adik-adik isikan semuanya. Tidak wajib, tapi alangkah baiknya diisi. Kemudian sumber informasi tentang UNY ini wajib diisi. Adik-adik dapat informasi tentang UNY dari mana, kemudian alasan adik-adik pilih program studi itu apa juga diisikan. Ini wajib. Kemudian klik lanjut.
Selanjutnya yaitu pengisian data sosial ekonomi. Jumlah tanggungan keluarga, jumlah tanggungan keluarga yang masih bersekolah, besar rekening listrik terakhir, besar pajak bumi dan bangunan tahun terakhir. Nah, ini semuanya wajib diisi. Kalau sudah, kemudian ada status kepemilikan rumah, status kepemilikan tanah, luas keseluruhan bangunan rumah, jumlah sepeda atau sepeda motor yang dimiliki dalam satu keluarga, harga belinya berapa, jumlah mobil yang dimiliki dalam satu keluarga, harga mobil yang dimiliki dalam satu keluarga. Kemudian ada keseluruhan nilai emas, logam mulia, batu mulia, dan surat berharga yang dimiliki. Ini semuanya wajib diisi. Kemudian pengisian data ekonomi yang lain yaitu kondisi ayah. Nah, di sini ada kondisi ayah, kesehatan ayah, pendidikan ayah, pekerjaan ayah, jabatan ayah, penghasilan ayah. Kemudian ada kondisi ibu, kesehatan ibu, dan seterusnya sampai jumlah pendapatan keluarga. Kemudian berikutnya, setelah data tadi semuanya diisi, adik-adik, yang berikutnya yaitu foto-foto yang perlu diupload, yaitu ada foto rumah yang tadi sudah disiapkan, foto rumah tampak depan, foto rumah dari gang atau jalan, kemudian ada foto ruang tamu, foto dapur, foto ruang keluarga, foto kamar mandi, foto kamar tidur. Kemudian ada scan atau foto kartu keluarga, scan atau foto semua pajak kendaraan bermotor yang dimiliki. Kemudian berikutnya scan atau foto rekening listrik, scan atau foto rekening telepon terakhir, scan atau foto rekening air 3 bulan terakhir. Kemudian ada scan atau foto slip gaji, surat keterangan penghasilan orang tua, scan atau foto semua pajak bumi bangunan kepemilikan rumah, scan atau foto surat izin usaha jika punya ya. Yang ini tidak wajib. Kalau sudah diisi semuanya, klik lanjut. Nanti muncul semua data yang adik-adik isikan, data sosial ekonomi dari sosial media sampai adik upload tadi. Kalau sudah semuanya, klik OK. Setelah klik OK, nanti muncul cetak kartu peserta seperti ini. Nah, jadi langkah terakhir ini yaitu cetak kartu peserta. Apabila adik-adik belum mencetak kartu, adik-adik tidak dianggap daftar peserta dan tidak bisa diproses langkah selanjutnya. Jadi klik cetak kartu, nanti langkah terakhir selesai. Nah, kalau sudah cetak kartu, nanti langkah pendaftaran semuanya dari 1 sampai 4 sudah berubah menjadi warna hijau. Kalau sebelumnya tadi warnanya merah, ini berubah menjadi warna hijau, dan di menu utama itu sudah tercentang semuanya. Formulir pendaftaran sudah tercentang, data rapor tercentang, finalisasi pendaftaran tercentang, cetak kartu peserta tercentang. Artinya adik-adik sudah terdaftar menjadi peserta seleksi mandiri UNJ 2020. Selesai, adik-adik tinggal menunggu pengumuman, adik-adik cetak kartunya. Nah, ini contoh kartu pesertanya. Kartu pesertanya ini disimpan untuk adik-adik daftar ulang bagi yang diterima. Sekali lagi, pengumumannya tanggal 3 Agustus 2020. Kartunya disimpan baik-baik untuk proses daftar ulang. Sekian dari Kak Faris. Bagi ada pertanyaan yang belum jelas, bisa diketik di kolom komentar. Nanti akan saya bahas, saya bantu untuk menjelaskan. Sekian dari Kak Faris. Sampai jumpa di pembahasan video-video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.